Rembang 7 April 2024. Sore-sore menjelang buka di pantai Tasik Agung, pelabuhan Kota Rembang. Di sini saya menyampaikan tema-tema dalam pemikiran saya, yaitu bahari. Apa sih yang dimaksud dengan bahari itu? Apa yang dimaksud dengan pembaharian dan kalender bahari atau manifesto bahari, era bahari. Kemudian ada buku-buku yang memiliki tema yang sama, misalnya kupu-kupu di atas perahu, kemudian kota air, dan berbagai pemikiran saya yang terkait dengan bahari. Sebenarnya apa sih itu bahari? Bahari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kuno, kemudian elok, dan laut. Jadi ada 3 pengertian utama dari kata bahari di dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu pertama yaitu kuno, yang mengesankan, memberikan arti waktu, ya. Bahari itu kuno, yaitu kebalikan dari baharu. Jadi bahari itu kebalikan dari baharu. Kalau baharu itu sekarang, ya, modern, maka bahari itu artinya kuno, masa silam. Jadi pembaharuan itu membarukan, maka pembaharian itu mendahulukan, pendahuluan, ya. Pembaruan dan pendahuluan, dahulu, pembaharian. Ini terkait dengan masa silam. Jadi kita ingin mengembalikan ke masa lampau yang kita definisikan sebagai suatu yang baik, gitu. Kembali ke masa silam, masa yang sudah pernah baik di masa lalu itu. Itu yang pertama, yaitu terkait dengan masa, ya, terkait dengan zaman, terkait dengan waktu. Nah, pengertian yang kedua yaitu elok atau anggun atau permai atau baik, ya. Jadi pembaharian atau bahari itu memiliki arti baik atau perbaikan. Pembaharian juga perbaikan, artinya baik atau elok, ya, atau menakjubkan. Jadi kalau dalam buku-buku atau dalam karya-karya saya ada istilah pembaharian, itu juga berarti perbaikan, karena bahari juga berarti elok atau baik. Dan yang nomor 3, bahari juga berarti laut, ya. Ini terkait dengan rujukan kosakata bahari yang merujuk dari kata serapan Persia dan juga Arab yang mengartikan bahari, bahrun sebagai laut. Tapi dalam kaitan ini yang dimaksud dengan laut atau bahari atau kemaritiman ini bukan hanya laut-laut dalam arti lautan yang ada di belakang saya ini saja, bukan. Namun bahari yang berarti juga sumber perairan di darat, yaitu sungai, kemudian danau, kemudian embung, dan lain-lain. Jadi bahari itu juga berarti kemaritiman yang meliputi lautan dan sungai, serta selokan, kemudian danau, dan lain-lain. Itulah makna tiga makna dari kata bahari. Jadi sekali lagi, bahari itu bisa berarti
terkait dengan waktu, yaitu kuno ya, mendahulukan. Pembaharian adalah pengkunoan atau pendahuluan, ini terkait waktu. Dan yang kedua, bahari terkait dengan keadaan atau perbaikan ya. Nah, karena bahari itu artinya elok atau permai atau perbaikan ya, dalam arti memperbaiki kondisi gitu ya. Dan yang ketiga, pembaharian itu juga berarti terkait dengan air atau budaya air yang bisa diartikan sebagai laut, yaitu kemaritiman, dan sungai, juga danau dan lain-lain. Maka ketika dalam karya-karya saya desa bahari atau kota bahari itu identik dengan persyaratan ada sungainya atau ada terusannya atau ada selokannya, itu memang sedemikian itu karena dalam konsep desa-desa kuno, desa-desa surgawi itu kebaikan kota yang baik ya, tata kota yang sempurna itu memang kota-kota yang memiliki air yang cukup ya, seperti gambaran surga itu ada air yang mengalir di sana, airnya bisa diminum ya, bukan air yang kotor, bukan air yang tercemar, melainkan bisa diminum langsung di tempat itu juga, di sungai atau di danau. Nah, itulah mengapa dalam kota air atau desa bahari yang saya tulis itu, desa bahari tidak memiliki sumur karena airnya, sumber air untuk minum itu ada di sungai, karena sungainya bersih sekali ya, sungainya sehat untuk air minum. Itulah maksud dari bahari yang sering saya sampaikan dalam tulisan-tulisan saya, dalam karya-karya saya. Sekali lagi, bahari itu bukan hanya tentang laut dan tentang kemaritiman saja, namun memiliki 3 arti itu tadi, yaitu arti dahulu atau kuno, lampau ya, pembaharian itu menjadi pendahuluan, atau yang kedua, pembaharian berarti perbaikan, sebab bahari itu artinya elok dan anggun gitu ya. Nah, dan yang ketiga, pembaharian itu identik dengan tersedianya sumber air yang bagus, yaitu baik kemaritiman yang berarti laut maupun sungai maupun danau dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, ketika saya juga menciptakan kalender bahari Nusantara, itu kalender bahari ini bukan hanya untuk nelayan saja, bukan, tetapi juga untuk petani di daratan ya, ataupun orang-orang perkotaan, penduduk yang dalam keseharian itu menggunakan hidup dalam suasana desa atau kota bahari yang memiliki tata kota yang sangat baik ya, yang di sana ada sungai, kemudian ada pohon-pohon gitu. Mungkin dalam hal ini mungkin kita cerminkan dalam upaya pembangunan kota-kota baru ya, termasuk IKN, Ibu Kota Nusantara itu saya mencoba untuk mengaitkan apakah itu IKN itu disusun sebagai kota bahari atau sejenisnya ya. Tapi saya lihat dari video-videonya, di IKN itu ada embung, ada sungai yang besar juga, di sana ada tanaman-tanaman yang tumbuh di semua tempat ya, pohon-pohon yang baik, yang rindang. Nah, itu bisa saya sebut di sini bahwa IKN itu didesain forest city ya, kota hutan itu adalah kota bahari. Walaupun mungkin nanti perlu diberikan saluran-saluran sungai-sungai yang lebih banyak lagi. Tapi saya lihat memang di sana
sudah ada embung-embungnya yang sangat bagus, dan di situ apakah dari embung itu bisa diminum atau tidak itu nanti kita akan lihat. Oke, begitu. Jadi dengan adanya kalender bahari itu kita bermaksud untuk menerapkan konsep bahari itu dalam tata kota kita, dalam warga penduduk warga negara kita Nusantara ini ya, bahwa kota-kota kita atau desa-desa kita itu menjadi desa bahari. Desa bahari dalam arti desa yang desa kuno, desa yang tidak kumuh tapi desa yang baik gitu ya, desa leluhur, desa kuno yang memiliki keanggunan ya, kesucian, itu desa kuno. Kemudian menjadi desa yang baik ya, desa yang elok tadi, desa bahari. Dan yang ketiga menjadi desa yang bahari, yang memiliki sumber-sumber mata air ya, sumber-sumber air minum yang sangat baik, yang menyejukkan, yang dari sana kita dari tata kota atau dari arsitektur air itu kita bisa menghindari banjir, mengendalikan banjir, sekaligus juga bisa menampung air hujan sehingga tidak kekeringan, dan kita bisa mengembalikan atmosfer bumi ini dengan adanya tanaman-tanaman yang terairi, maka atmosfer bumi menjadi kembali segar seperti zaman-zaman dulu. Ya, seperti itu kalender bahari, era bahari, manifesto bahari, pembaharian ya. Kemudian buku-buku kota air, juga ada buku kupu-kupu di atas perahu, itu memiliki dasar yang sama, yaitu dari kata bahari yang memiliki tiga makna penting itu tadi ya, yaitu makna yang terkait dengan masa pendahuluan, dan makna yang terkait dengan baik, kebaikan ya, pembaharian itu perbaikan, dan yang ketiga pembaharian dalam arti di sini memiliki kembali menjadi nuansa alam ya, nuansa air ya, nuansa Nusantara ya, menjadi kembali menjadi bangsa Nusantara, yaitu bangsa yang Nusa itu artinya kepulauan, dan Tara itu wilayah ya, menjadi wilayah pulau. Dan Nusantara ini tentunya tidak bisa tidak, yaitu Nusantara harus memiliki sifat-sifat bahari itu tadi, karena Nusantara itu memang identik dengan bahari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lain waktu. Tetap semangat, maju terus. Bismillah.